Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kapita Selekta akan membahas terkait materi Internet of Things. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kami beranggota 7 orang. Yang pertama ada Rizky Hadi, yang kedua ada Rika Oktanabela, itu saya sendiri, yang ketiga ada Kadek Astek Kewirya, yang keempat ada Desiara Rizky Rahmadanti, yang kelima ada Muhammad Fikri Mulyawan, yang keenam ada Rahmadi Dwima, dan yang terakhir ada Hendy Syuhada. Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai penghubung. Penghubung yang dimaksud di sini adalah jaringan internet. Contohnya adalah CCTV yang terpasang di jalan dapat terhubung pada suatu ruangan kontrol yang jaraknya mungkin puluhan meter. Penghubung antara CCTV tersebut dengan ruangan kontrol tersebut menggunakan jaringan internet. Itu merupakan salah satu contoh dari implementasi Internet of Things. Kemudian kami akan menjelaskan berbagai implementasi Internet of Things di berbagai bidang. Sebelum lanjut ke dalam implementasinya, kami akan menjelaskan terkait prinsip kerja IoT. Sebenarnya pada dasarnya, prinsip kerja IoT itu adalah seluruh benda di dunia nyata dapat diberikan identitas unik agar dapat dikenali oleh sistem komputer. Kemudian, komputer dapat merepresentasikannya tersebut. Jadi, pada awal-awal implementasi IoT ini, benda dapat diidentifikasi dan dibaca oleh komputer. Contohnya itu adalah barcode, kode QR, dan RFID. Namun, seiring perkembangannya sekarang, benda-benda tersebut dapat diberi tanda pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet agar dapat berkomunikasi antara benda satu dengan benda yang lainnya serta juga dengan mesin. Selanjutnya, bagaimana cara kerja IoT? Cara kerja IoT itu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap argumen atau tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis, tanpa campur tangan manusia, dan dalam jarak berapapun. Contohnya CCTV yang pada awal saya jelaskan. Berapapun jaraknya, maka dapat saling terhubung. Di sini, internetlah yang berperan sebagai penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut. Itulah merupakan cara kerja dari prinsip kerja IoT. Kemudian, embedded device atau perangkat IoT. Sebenarnya seluruh benda dapat dikatakan IoT device jika benda tersebut terpasang IoT modul. Nah, apa aja IoT modul tersebut? IoT modul tersebut adalah 5 komponen mulai dari sensor, jalur komunikasi, sistem komputer, CPU, komputer, dan keluaran. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait 5 komponen tersebut. Yang pertama, sensor. Sensor ini berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang akan dimonitor. Misalnya, sensor suhu akan mendapatkan informasi suhu, sedangkan sensor jarak akan mendapatkan informasi jarak. Dan juga ada sensor api yang digunakan untuk mendeteksi adanya atau mendapatkan informasi jika adanya api. Itu contoh-contoh sensor.
Yang kedua ada CPU atau komputer. Pada zaman sekarang sebenarnya komputer tidak hanya atau tidak harus berbentuk laptop. Di zaman sekarang sudah ada komputer kecil atau yang sering kita kenal juga Arduino, di mana perangkat komputer kecil itu atau Arduino yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. Jadi, setelah komputer kecil itu mendapatkan informasi sensor, dia akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Itu yang kedua. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan digunakan atau dikirimkan ke perangkat lainnya untuk diolah. Yang ketiga, sistem operasi. Perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable, yang dimana memiliki spesifikasi minim. Yang keempat, jalur komunikasi. Jalur komunikasi untuk mengirim data. Jadi, setelah sensor mengoleksi informasi yang didapatnya, dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima dari sensor, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirimkan data yang telah diolahnya ke user. Media jalur komunikasi itu dapat berupa Bluetooth, Wi-Fi, atau juga sesuatu media yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu media internet. Selanjutnya yang terakhir adalah keluaran. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau juga untuk menggerakkan atau menyalakan lampu. Intinya adalah keluaran dari action atau keluaran dari tindakan yang diperoleh, tindakan yang sudah diolah. Selanjutnya, implementasi IoT akan dijelaskan oleh Kadek Astikuwirya. Baik, saya Kadek Astikuwirya, saya akan memberikan presentasi tentang peranan informatika dalam IoT. Nah, bidang informatika yang berhubungan sangat erat dengan IoT adalah bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dengan penggabungan konsep IoT dan AI, maka data yang masuk bisa lebih banyak dan akan berakibat pada proses bisnis yang lebih efisien. Nah, AI ini dapat membantu IoT dalam melakukan analisis. Seperti yang sudah diketahui, IoT menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau big data karena berbagai sensor yang digunakan. Nah, data tersebut tidak akan berarti jika tidak dianalisis. Nah, AI di sini membantu pengolahan dan analisis data menjadi lebih akurat dan cepat. Selanjutnya ada implementasi IoT. Yang pertama itu IoT dalam bidang keamanan. Contoh penerapannya yaitu kamera di jalanan yang dihubungkan dengan ruang kontrol. Nah, dari perangkat yang tidak tahu diletakkan di mana, maka diperlukan jaringan internet. Nah, perangkat di ruang kontrol dan kamera itu sendiri menggunakan IP address sebagai pengenal unik sehingga antar perangkat dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya ada IoT dalam bidang properti. Contoh penerapannya itu ada eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan, CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, instalasi saluran air dan gas, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan informasi dan memonitor, pasti akan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi tertentu. Nah, nantinya akan mengoleksi data dan dikirim ke komputer untuk diproses dan diolah menjadi suatu informasi terpadu tentang kondisi dari gedung tersebut. Oke, baik. IoT dalam bidang properti, contoh penerapan yang kedua adalah
Ketika rumah telah dipasang sistem keamanan terpadu dan controller serta sensor untuk kelistrikan, air, dan lain-lain, serta kondisi rumah dapat diakses dan diatur melalui komputer atau smartphone, maka bisa dikatakan rumah tersebut sudah menjadi bagian dari IoT. Lalu, IoT dalam bidang medis, contoh penerapan yang pertama adalah penggunaan RFID dan NFC tag yang dipasang pada perangkat medis untuk memudahkan pengelolaan dan maintenance alat. Cukup dengan scan, maka informasi tentang alat tersebut akan muncul. Lalu contoh penerapan yang kedua adalah pemasangan sensor detak jantung dan sensor yang lain pada pasien yang terhubung ke ruang pihak kontrol untuk memonitor keadaan pasien secara otomatis dan memberikan peringatan jika terjadi hal buruk. Baik, kepada Kak Fikri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian pada IoT dalam bidang monitoring lingkungan. Contoh penerapannya adalah IoT dapat berguna untuk melihat kondisi air secara real-time di waduk irigasi. Bagi para petani untuk melihat informasi apakah debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Untuk penerapannya itu adalah di mana waduk tersebut terpasang sensor IoT yang akan sensor tersebut mengirim sinyal ke HP kita atau sebuah website yang terhubung dengan sensor tersebut, di mana para petani tinggal mengaksesnya menggunakan smartphone untuk melihat apakah debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Itu adalah salah satu contoh penerapannya. Kemudian pada kasus kebakaran hutan, dicegah dengan kebakaran terintegrasi dengan data laporan titik panas dari satelit yang terhubung langsung ke sistem penyemprotan air di titik lokasi kebakaran, maka dapat lebih memungkinkan api dipadamkan lebih cepat. Yang saya tahu pada kasus ini adalah yang terjadi di Australia, di mana Australia terjadi titik panas yang menyeliputi pulau Australia, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang sangat ekstrim, sehingga kalau kita lihat dalam maps itu dapat kita lihat titik panasnya itu sangatlah melebar, sehingga kita dapat melihat titik mana saja yang terjadi kebakaran hutan. Itu adalah salah satu contoh penerapannya pada kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan air minum juga dapat mengukur tingkat kualitas air yang akan disalurkan ke pelanggan, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat mengukur kebutuhan kimia penjernihan air. Untuk kasus ini, saya misalkan produk A dalam mengambil air dari suatu pegunungan. Air pegunungan tersebut disaring pada suatu sistem IoT, di mana yang zat-zat kimia tidak dibutuhkan akan dikeluarkan dan zat-zat kimia yang dibutuhkan akan diambil, sehingga air tersebut akan menjadi jernih untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sekian untuk bagian saya mengenai IoT dalam bidang monitoring lingkungan, di mana akan dilanjutkan kepada teman-teman saya. Terima kasih. IoT dalam pengelolaan infrastruktur. Contoh penerapannya: 1. Mendeteksi kondisi jalur kereta aman dilintasi atau tidak, sehingga dapat membuka tutup palang pintu kereta secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Contoh penerapan kedua, untuk di pelabuhan. IoT dapat digunakan untuk manifest ribuan barang dalam satu kapal atau kontainer, sehingga data manifest dapat lebih cepat tersedia. Selanjutnya, IoT dalam otomasi gedung dan perumahan. Contoh penerapannya, yang pertama, aplikasi Home Management. Aplikasi Home Management dapat mematikan AC dan lampu di rumah atau menyalakannya kembali sebelum tiba di rumah melalui aplikasi tersebut. Contoh yang kedua yaitu sistem sidik jari untuk tamu. Gedung dengan multi-tenant dapat lebih meningkatkan keamanan dengan sistem sidik jari untuk tamu. Para tamu wajib memberikan sidik jarinya, sehingga ketika tamu kantor tersebut datang, maka cukup tempelkan sidik jari. Maka mulai dari pintu gerbang gedung sampai lift yang akan dipakai sudah tersedia secara khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan perangkat IoT.
Yang pertama, data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Yang kedua yaitu tracking. Dengan bantuan komputer akan memudahkan untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang. Yang ketiga yaitu waktu. Proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Dan yang terakhir yaitu biaya. Manusia cukup dengan menjadi operator mesin saja. Terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Yang artinya dapat menghemat biaya untuk menggaji karyawan. Selanjutnya yaitu kekurangan atau resiko perangkat IoT. Yang pertama yaitu compatibility. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka harus membeli dari vendor yang sama untuk menggantinya. Yang kedua yaitu complexity. Sebuah IoT modul memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tepat berjalan. Dan yang terakhir yaitu safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Jadi, sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.